Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjunal Ayubi Wende. Saya dari Fakultas Sains dan Bisnis, Prodi Informatika dengan NIM 2023 03 01 002. Jadi baik, di video kali ini saya akan membahas terkait materi perkembangan teknologi digital yang ada di lingkungan sekitar. Jadi baik, sekarang kita akan mulai ke materinya, di mana saya akan menjelaskan sedikit bagaimana perkembangan teknologi digital di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat dengan mudah melihat perkembangan teknologi digital yang menjadi bagian integral dari lingkungan sekitar kita. Kemudian, dari perangkat elektronik yang semakin canggih hingga aplikasi digital yang memudahkan aktivitas kita, teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Kemudian definisi teknologi digital. Jadi definisi teknologi digital ini merupakan teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem elektronik untuk mengolah dan menyampaikan informasi. Hal ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan data digital. Teknologi digital memungkinkan interaksi dan komunikasi yang lebih efisien, cepat, dan akurat. Hal ini telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Kemudian di sini ada dampak teknologi digital pada kehidupan kita sehari-hari yang terjadi pada lingkungan kita sehari-hari bahkan. Di sini ada beberapa dampak. Yang pertama itu kemudahan akses informasi. Kemudahan akses berinformasi ini meliputi teknologi digital memudahkan kita untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital seperti smartphone dan komputer. Jadi kita tidak kesusahan untuk mengakses atau memberikan informasi, walaupun kita berbeda jarak yang sangat jauh, tapi kita bisa melakukan informasi dengan smartphone. Jadi misalnya kita lagi memerlukan sesuatu atau mungkin lagi berkepentingan, tapi mungkin jarak yang memisahkan, tapi di sisi lain smartphone merupakan bagian dari kemudahan kita untuk mengakses informasi kita. Begitu juga dengan komputer. Kemudian yang kedua, efisiensi komunikasi. Efisiensi komunikasi ini meliputi alat komunikasi digital memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia secara cepat dan terjangkau. Kemudian yang ketiga, otomatisasi tugas sehari-hari. Jadi otomatisasi tugas sehari-hari ini meliputi teknologi digital membantu mempermudah dan mengotomatisasi berbagai tugas rutin seperti pembayaran, perjadwalan, dan pengaturan rumah tangga. Jadi pembayaran sekarang kita tidak memerlukan uang cash. Jadi teknik pembayaran itu kita bisa menggunakan kris, yang dimana kita harus nge-scan saja, terus tinggal masukkan jumlah pembayaran lalu konfirmasi saja. Jadi itu tidak menyusahkan bagi kita jika kita tidak mempunyai uang cash. Jadi tidak perlu diragukan lagi, itu merupakan bagian dari perkembangan teknologi digital yang kita alami terhadap lingkungan kita sehari-hari. Kemudian sekarang transformasi industri akibat teknologi digital. Jadi di sini transformasi industri akibat teknologi digital ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, otomatisasi industri. Jadi otomatisasi industri ini meliputi teknologi digital memungkinkan otomatisasi proses produksi, mengurangi peran manusia, dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas di banyak sektor industri. Kemudian yang kedua ada rantai pasok digital. Jadi rantai pasok digital ini meliputi solusi digital seperti teknologi blockchain, memungkinkan keterlambatan dan transparansi rantai pasokan, meningkatkan koordinasi dan optimisasi dalam industri. Kemudian yang ketiga itu ada industri 4.0. Jadi revolusi industri keempat yang dipicu oleh teknologi digital mentransformasi pada bisnis, proses produksi, dan hubungan antara perusahaan, mesin, dan konsumen.
Berikut perubahan pola konsumen masyarakat. Jadi perubahan pola konsumen masyarakat ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu belanja online. Jadi belanja online, masyarakat semakin banyak beralih ke belanja online karena kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh teknologi digital. Jadi yang ditawarkan oleh teknologi digital ini banyak sekali aplikasi yang digunakan oleh masyarakat, banyak masyarakat atau banyak warga demi memudahkan kebutuhan mereka. Jadi ada beberapa aplikasi itu, termasuk ada Shopee, terus ada aplikasi Tokopedia, TikTok Shop, dan berbagai macam aplikasi lainnya. Jadi dengan berbelanja online ini sangat memudahkan bagi masyarakat karena tidak perlu misalnya ada kebutuhan, tidak perlu mereka harus keluar terus berbelanja gitu. Jadi mereka bisa saja belanja lewat online. Jadi pesan saja cekrek langsung diantar, mungkin ada kurirnya. Kemudian ada platform digital. Platform digital ini merupakan aplikasi dan platform digital seperti e-commerce, sosial media, dan layanan domain semakin mengaruh gaya hidup dan pola konsumen masyarakat. Kemudian konsumen konten digital. Konsumen konten digital ini meliputi konsumen konten digital seperti streaming video, audio, dan game. Terus meningkat sering dengan perkembangan teknologi internet dan perangkat mobile. Jadi konsumen konten digital ini contohnya terlalu banyak youtuber ternama yang mempunyai subscriber yang beribuan, ada yang berjuta-juta. Jadi mereka berpatokan pada membuat sebuah konten yang dimana itu keahlian daripada mereka. Jadi mereka memiliki beberapa keahlian. Ada yang keahlian mereka di bidang gamers, ada juga yang sebagai streaming. Pokoknya bahkan banyak konten kreator yang mereka menunjukkan bahwa bakat mereka di mana gitu. Jadi mereka menerapkan melalui konten yang dibuat oleh mereka. Jadi kemudian digitalisasi pembayaran. Digitalisasi pembayaran meliputi pembayaran digital seperti uang elektronik, dompet digital, dan sistem pembayaran online semakin populer dan mengubah kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi. Kemudian peran teknologi digital dalam pendidikan. Jadi peran teknologi digital ini dalam pembelajaran ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pembelajaran digital. Jadi pembelajaran digital ini meliputi teknologi digital memungkinkan pembelajar yang lebih interaktif, kolaboratif, dan terpersonalisasi. Siswa dapat mengakses materi secara daring, berdiskusi dengan teman, dan mengembangkan kemampuan digital. Kemudian yang kedua itu ada akses lebih luas. Jadi akses lebih luas ini merupakan teknologi digital memudahkan akses ke pendidikan bagi masyarakat berbagai daerah. Kemudian platform pembelajaran daring memungkinkan siswa mengikuti kelas tanpa kendala geografis. Kemudian yang ketiga, analitik pembelajaran. Jadi analitik pembelajaran ini merupakan teknologi digital memungkinkan mengumpul dan analisis data pembelajar yang lebih kaya. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menyesuaikan metode pengajaran secara lebih efektif. Kemudian tentang keamanan dan privasi digital. Jadi tentang keamanan dan privasi digital ini meliputi yang pertama itu keamanan digital. Jadi keamanan digital ini merupakan perkembangan teknologi digital membawa ancaman baru seperti pembobolan data, malware, dan serangan cyber yang semakin canggih. Jadi ini dapat mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi berharga. Kemudian yang kedua ada privasi data pribadi. Jadi privasi data pribadi ini merupakan pengguna semakin risau dengan masalah privasi data seperti penyalahgunaan informasi pribadi, penentuan aktivitas online, dan kebocoran data sensitif. Ini membutuhkan upaya ekstra untuk melindungi privasi di era digital.
Kemudian peluang karir di era transformasi digital. Jadi peluang karir di era transformasi digital ini yang pertama, mengembangkan aplikasi digital. Mengembangkan aplikasi digital ini merupakan keahlian dalam pengembangan aplikasi seluler, web, dan perangkat lunak menjadi sangat dibutuhkan di era ini. Profesi seperti programmer, pengembang aplikasi, dan desainer antarmuka pengguna memiliki prospek cerah. Kemudian yang kedua, transformasi data dan analitik. Jadi transformasi data dan analitik ini ahli dapat analisis bisnis dan spesialis atau BI, business intelligence, diperlukan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berharga dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Kemudian yang ketiga, keahlian cyber security. Keahlian cyber security ini merupakan meliputi semakin banyak perusahaan yang membutuhkan ahli keamanan cyber untuk melindungi sistem, jaringan, dan data mereka dari ancaman digital. Profesi seperti pentester dan security analyst menjadi sangat dicari. Kemudian etika tanggung jawab penggunaan teknologi digital. Jadi etika dan tanggung jawab penggunaan teknologi digital ini yang pertama, etika penggunaan. Jadi etika penggunaan ini merupakan penggunaan teknologi digital harus dilandasi oleh etika dan nilai-nilai moral. Kita harus menggunakannya dengan bijak, menghindari penyalahgunaan, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Kemudian yang kedua, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini meliputi sebagai pengguna, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi digital tidak disalahgunakan atau berdampak negatif pada masyarakat. Kita harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi ini. Kemudian dampak lingkungan. Dampak lingkungan ini merupakan produksi dan penggunaan teknologi digital juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi kita perlu mendorong inovasi yang ramah lingkungan dan mengurangi jejak korban dari aktivitas digital. Kemudian yang keempat, peran pemerintah. Peran pemerintah ini meliputi pemerintah memiliki peran penting dalam membuat regulasi dan kebijakan untuk menjamin penggunaan teknologi digital yang etis dan bertanggung jawab. Jadi kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan. Jadi mungkin itu saja sekilas materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini saya akan mengambil kesimpulan dan prospek untuk masa depan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah tatanan kehidupan kita secara fundamental. Kini saatnya kita merefleksikan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dari peluang di masa depan. Jadi mungkin itu saja sekilas materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.